pergi dan Pak Kamari terus terang dia ya merasa gimana ya, merasa agak amarah dan sebagainya, dan akhirnya Pak Kamari menyanggung di lokasi lahan itu sampai 1 hari. Nah, dengan dia membawa sabit sama pisang, yang kiri pisang, yang kanan sabit sambal gini. Kowe gak usah ngadak-ngadak no parangmu. Kowe manuto karo aku. Manut saya saja sama saya gitu. Jangan adanya satu orang tadi bilang yang itu pencuri, masa datang semakin batang dari tidak hanya desa Gunung Sari, Cabak sebelah ini juga banyak yang kehilangan. Itu juga ikut ke sini. Tapi Pak Kamari akhirnya anak itu diarak massa. Betul, diarak massa, disuruh memikul pisang tersebut. Lampu juga di balai desa dipadamkan agar dia bisa memukul, tapi saya langsung menghidupkan HP agar si pelaku tetap lindungi. Perlu diketahui terkait dengan adanya kehilangan pisang, warga desa Gunung Sari ini meresahkan selama 5 bulan. Dari situ saya mencium, mohon maaf, bau yang tidak sedap dari mulutnya gitu lah. Mas, jenengan nyolong pisang ini untuk apa? Ngomong dengan jujur loh ya. Kalau tidak jujur, saya akan pergi, jenengan biar dihabisi massa. Soalnya jenengan harus jujur, pasti ada solusi. Nah, dia bilang di situ, kadang-kadang ya kando beli ciu Pak gitu. Oh, nggih pun. Yang penting mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa notifikasi loncengnya diaktifkan ya, supaya kalian tidak ketinggalan info-info seputar viral ya. Di hari ini kita masih membahas terkait kasus viral di Pati, seorang remaja yang mencuri pisang diarak keliling kampung. Dan kemarin sudah saya tayangkan ya, ada keterangan dari Bapak Kamari selaku pemilik pisang yang dicuri tersebut, teman-teman. Gimana teman-teman? Ada yang percaya, ada yang tidak ya. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan keterangan lagi ya dari perangkat desa sana ya. Beginilah kronologinya dari awal sampai akhir. Kasus bocah mencuri pisang, sang kemudian diarak oleh warga. Begini kronologinya. Nah, ini ada kronologi lagi teman-teman. Dan sumber video ini masih dilansir dari TikTok @eko_kuswanto09. Seperti apa informasinya, kita tonton bersama-sama. Saya sedang berada di lokasi tempat bocah yang viral itu ya, yang mencuri pisang kemudian diarak warga. Lokasinya di sini di kebun petak, kebun pisang milik Pak Kamari di Desa Gunung Sari, Kecamatan Logowungu, Kabupaten Pati. Lokasinya di sini ya. Ini pada pukul 12:50 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini cuacanya mendung. Jadi bisa terlihat saya saat ini sedang berada bersama korban atau pemilik pisang yang dicuri. Kemudian ada salah satu perangkat desa ya. Ini saya langsung bertanya saja. Selamat siang Pak, dengan Pak siapa ya? Selamat siang, nama saya Bapak Lasno, Desa Gunung Sari, Kecamatan Logowungu, Kabupaten Pati. Sebagai apa Pak di sini? Perangkat sebagai kasih kesra. Ya, Pak mungkin bisa dijelaskan Pak secara singkat nggih. Ini awal mula kok ada kasus viral itu sebenarnya seperti apa sih? Terima kasih atas waktunya. Kemarin terjadi pada hari Senin, tepatnya itu jam
setengah limanan saya dapat kabar dari Pak Kamari terkait dengan kehilangan pisang tersebut, yaitu Oh, ternyata ngambil pisangnya itu malam, guys. Karena bapak ini tadi bilang setengah 5 ya kejadiannya ya. cerita awalnya Pak Kamari itu Senin pagi hadir di kebun, sampai kebun dengan pedagang pisang yang intinya mau menjual pisang tersebut. Akan tetapi sudah sampai lokasi itu pisang yang awalnya banyak tundun itu hilang 11 tundun. Yang tua tinggal 3 tundun gitu. Akhirnya si pedagang pisang itu tadi pergi dan Pak Kamari terus terang dia ya merasa gimana ya, merasa agak amarah dan sebagainya, dan akhirnya Pak Kamari menyanggung di lokasi lahan itu sampai 1 hari. Nah, di detik sore sekitar setengah 4 itu ada seorang laki-laki muda. Oh, sore, guys. Yang arahnya ke sana. Sore ternyata ya. Ke sana ke sini dan diintai terus. Pada akhirnya pemuda itu ternyata ambil pisang yang 3 tundun tadi. Kenapa? Oh, ternyata kejadiannya sore, guys. Sore ya, bukan pagi ya. Kenapa yang dibawa adalah 4 tundun, yang 1 tundun tempatnya tetangga mulai milik Pak Sanuri. Dan akhirnya pada saat itu setelah pisang diambil, Pak Kamari itu langsung menemui anak tersebut dengan katanya, kenapa pisangku kok ambil? Nah, dengan dia membawa sabit sama pisang yang kiri pisang, yang kanan sabit sambil gini, kowe gak usah ngadak-ngadak no parangmu, kowe manuto karo aku, manut saya saja sama saya gitu. Nah, di sini kan pelaku ataupun pencuri pisang tersebut kan membawa sabit ya. Dia ini tidak melawan, guys, sama Bapak Kamari selaku yang punya pisang tersebut ya. Tidak melawan sama sekali, guys ya. Dia cuma pasrah ya, padahal dia membawa sabit nih. Ini anak tersebut termasuk apa ya, tidak melawan, guys ya, manut aja, guys ya. Oke, kita tonton lagi. Kan apa-apain, manut saja. Kalau kamu melawan, saya akan teriak bilang maling. Itu semua orang banyak menakut-nakuti dengan cara itu. Dan akhirnya sabit itu tadi dibuang dan diambil Pak Kamari, dimasukkan dalam tas kampilannya. Dan akhirnya anak tersebut diajak Pak Kamari ke kandang ayam milik Pak Kamari sebelah itu. Disuruh semua pisangnya suruh membawa. Bahkan anak tadi kepleset, keberatan bawa 4 tundun. Dibantu Pak Kamari bawa 1 tundun sampai ke kandang tersebut. Pada akhirnya sampai kandang tersebut, Pak Kamari itu tidak bawa HP dan tidak ada teman. Dia bingung menghadapi kondisi seperti itu. Akhirnya ada sepeda motor yang lewat, itu minta tolong untuk disampaikan ini agar dia bisa komunikasi. Terjadilah istri dari Pak Kamari itu mengantar HP untuk Pak Kamari dan mengasih tahu kepada pemerintah desa terkait dengan kejadian tersebut, dengan tujuan Pak Kamari untuk menuntut sebuah keadilan. Awal mulanya Pak Kamari mau mengajak anak tersebut ke balai desa, mau diboncengkan. Akan tetapi dengan adanya 1 orang tadi bilang yang itu pencuri, masa datang semakin datang dari tidak hanya desa Gunung Sari, Cabak sebelah ini juga banyak yang kehilangan. Itu juga ikut ke sini. Akhirnya Pak Kamari tidak mampu membendung, melindungi dari pencuri itu tadi untuk diboncengkan ke sampai balai desa. Nah, tapi Pak Kamari akhirnya anak itu diarak massa. Betul, diarak massa, disuruh memikul pisang tersebut. Dan Pak Kamari selalu mendampingi yang ada di sebelah, selalu menempel pelaku tersebut. Tiap ada datang mau mukul, Pak Kamari menangis. Tiap ada mau orang beliau selalu dia tangis.
kalau emang Bapak Kamari ini melindungi ya, seharusnya ya nggak usah diarak keliling kampung ya. Hal tersebut ya memalukan ya menurut saya ya. Nggak usah diarak lah ya. Kasihan juga ya masnya yang mengambil pisang ini ya. Bahkan dia sampai disendor sama sepeda motor, itu pun perjuangan Pak Kamari untuk melindungi. Dia mengatakan di jalan dari sini sampai balai desa, ini yang tanggung jawab saya, panjenengan semua tidak punya masalah, jadi jangan main hantam sendiri. Itu akhirnya singkat cerita itu sampai balai desa, sampai setelah maghrib di balai desa, kami pemerintah desa Gunung Sari beserta Bapak Kepala Desa akhirnya di situ menghubungi pihak keluarga dari Bapak Kepala Desa Rejo Agung, karena pelaku tersebut adalah warga desa Rejo Agung, Kecamatan Tranggil. Jadi terus menghubungi pihak polisian dan pihak dari Babinsa, sambil menunggu perjalanan dari Kepala Desa dan keluarga tadi, Polsek dan Babinsa tadi di balai desa. Balai desa sempat masa semakin datang semakin banyak, tidak mampu untuk membendungnya, dan kami selalu melindungi Pak Kamari, selalu menempel di sebelahnya. Saya Bapak Kepala Desa, dan saya juga langsung hadir di situ. Dengan mereka tiap datang, lampu juga di balai desa dipadamkan agar dia bisa memukul, tapi saya langsung menghidupkan HP agar si pelaku tetap lindungi. Dan saya mengatakan di situ, tolong semua warga desa Gunung Sari dan sekitarnya yang kehilangan pisang ini, saya harap panjenengan bersabar. Kita akan menjalankan amanah aspirasi pikiran jenengan yang amarah saat ini dengan baik. Yang intinya mau mediasi terkait dengan persoalan ini. Perlu diketahui terkait dengan adanya kehilangan pisang, warga desa Gunung Sari ini meresahkan selama 5 bulan. 5 bulan sebelumnya sudah resah. Ada yang kehilangan 1 tundun, 2 tundun, 3 tundun dan sebagainya. Ini bukan awal dari pencurian, tapi sudah lama gitu. Mereka akhirnya saya data yang pernah kehilangan pisang itu ada berapa orang. Ternyata di situ jumlah ada 9 orang, bentuk pengakuannya dan siap mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan. Ada yang kehilangan 1 tundun, ada 5, ada 12, ada 25, sepanjang sampai 5 bulan itu banyak sekali. Itu ada datanya. Dari situlah kami awalnya melindungi, dari tiap lampu dipadamkan, dihidupkan, terus saya mendekat pada anak tersebut gitu. Mohon maaf tak tanyakan pada namanya siapa, Mas Angga dari Rejo Agung Tranggil, dan dari situ saya mencium, mohon maaf, bau yang tidak sedap dari mulutnya gitu. Nah, Mas, jenengan nyolong pisang ini untuk apa? Ngomong dengan jujur loh ya. Kalau tidak jujur, saya akan pergi, jenengan biar dihabisi massa. Soalnya jenengan harus jujur, pasti ada solusi. Nah, dia bilang di situ, kadang-kadang ya kando beli ciu Pak, gitu. Oh, nggih pun. Yang penting mudah-mudahan dengan proses ini Mas, engkau jenengan bisa menjadi anak yang baik untuk pembelajaran bersama, gitu. Nah, akhirnya Pak Polsek Logowungu datang, Babinsa datang, dan juga Kepala Desa Rejo Agung bersama kakeknya Bapak Sunoto dan Bapak Sunardi selaku pamane dari Mas Angga. Akhirnya mediasi di situ ada Pak Kepala Desa membuka sistem rapat di situ, akan tetapi masa semakin banyak datang dan bersorakan. Ada inisiatif di pihak Polsek karena masa semakin tidak bisa dimendung, waktu semakin malam, akhirnya pelaku ini tadi dibawa pihak kepolisian ke Polsek Logowungu. Nah, dan berserta barang buktinya. Di saat itulah masa membubarkan diri, dan dari 9 korban tadi berserta
pihak perwakilan keluarga dari Mas Angga mediasi terkait dengan penyelesaian persoalan tersebut. Ada mediasi itu membuahkan sebuah hasil, diantaranya yang pertama, dari pihak korban Pak Kamari tidak menuntut ganti rugi sepeser apapun. Pak Kamari, kedua belah pihak tidak akan menuntut ganti rugi apapun, kedua belah pihak ya. Terus yang kedua, karena usia pelaku ini di bawah umur, dimohon agar ada bimbingan binaan dari desa tersebut, bahan Babin Kamtipmas Babinsa, yang intinya menuntut Pak Kamari minta anak tersebut absen di Desa Rejo Agung, Kecamatan Trangkil tadi itu tiap Senin dan Kamis, 1 minggu 2 kali. Itu guna mengantisipasi agar anak ini betul-betul berubah dengan baik. Di sisi lain, mohon maaf untuk mengklarifikasi terkait dengan diaraknya Angga tersebut, itu bukan keliling kampung, tidak. Itu dari tempat lokasi ke balai desa. Dengan niatan Pak Kamari itu pengen memboncengkan, tapi dengan banyaknya masa ini saya menyampaikan mohon maaf keterbatasan. Ya sama aja sih ya, menurut saya sama aja. Keliling kampung sama keliling diarak menuju ke desa itu kayaknya sama aja ya guys ya. Intinya kan diarak ya, ya seharusnya jangan diarak lah Pak, kasihan. Keterbatasan niat baik Pak Kamari ini yang tidak mampu membendung dari masa yang datang. Paling setidaknya saya sangat mengapresiasikan Pak Kamari ini adalah penyelamat Mas Angga dalam sebuah proses kebaikan. Soalnya apa? Dia mampu melindungi sampai anak itu tidak ada darah yang keluar. Itu. Oke, cukup. Oke, siap. Cukup. Oke, siap. Itu aja Pak. Terima kasih. Siap. Nah teman-teman, itulah tadi ya keterangan dari perangkat desa ya terkait bocah viral yang bernama Pak Mas Angga ya, mencuri pisang hingga diarak keliling kampung ya. Bukan keliling kampung sih, diarak menuju ke kantor desa guys ya, seperti itu. Oke teman-teman, jika teman-teman mempunyai komentar terkait video ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.